Oke, bisa disimak ya teman-teman. Bisa boleh langsung dimulai panitia. Ini yang on cam ya, yang perakitnya. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Kita berada di room produk ke untuk floating shelf. Alat-alat yang dibutuhkan untuk perakitan ini adalah obeng, ya, obeng. Lemnya sudah disiapkan. Lalu skrupnya, ada skrup yang kurang lebih sekitar 3 cm, ada skrup yang untuk 1 cm-nya untuk pemasangan bracket gantungannya. Oke. Lalu kalau memang teman-teman ada disiapkan penggaris siku. Kalau memang ada, kalau memang tidak ada nanti diperkirakan aja, dikira-kira aja pemasangannya. Lalu di sini ada untuk tahapan selesai, untuk tahapan finishingnya kita ada wood stain, lalu spon ini untuk pengganti kuas, ya, pengganti kuas. Jadi boleh kuas, boleh kain perca atau kain katun juga boleh, atau memang kalau memang ada kuas juga lebih bagus, lebih baik gitu. Oke. Untuk pemasangannya kita mulai dari tahap pertama. Digabungkan dulu bagian segitiga yang kecil dengan kotak yang kecil ini, bagian potongan yang kecil ini. Sebelumnya diberikan lem, diratakan ya, supaya semua sisi yang akan ditempelkan ini bisa rata melekat. Digabungkan. Atau enggak kita siapin dulu skrupnya, kita masukin dulu supaya nggak terlalu ribet nanti pemasangan segitiganya ini. Sampai sedikit aja keluar. Digabungkan, dikencangkan skrupnya agar ditekan ya. Sebenarnya sih kalau rekan-rekan punya bor baterai atau bor listrik pun bisa sebenarnya lebih cepat sebenarnya. Karena ini prosesnya manual, jadi memang agak sedikit ada kesulitan, lebih keras ya. Oke, jika ini sudah terpasang, kita pasang semua dulu. Lanjutkan untuk yang ambaran kedua dan ketiganya.
keluarinnya sedikit aja ya, maksudnya supaya nggak mengganjal nanti. Jangan terlalu keluar banget supaya ganjal saat gabungan di segitiga. Ini cukup keluar sedikit aja. Untuk cara lainnya juga bisa ditempel seperti ini ya di atas meja, jadi bisa diratakan gitu ya. Oke, tiga-tiganya ini sudah terpasang ya, tinggal kita gabungkan. Buat teman-teman kalau misalnya ada yang dibingungin boleh langsung tanya aja ya. Panjang ini sudah ada lubang untuk skrupnya. Tapi kita coba lihat ininya dulu, hasilnya sebelum dipatenkan, sebelum disekrup ya. Nanti contohnya seperti ini. Oke, baik. Kita coba satu persatu. Untuk yang bagian atas dulu. Ini ya, prosesnya kita masukin skrup dulu, tapi jangan sampai, ingat jangan sampai terlalu keluar ya, karena bisa ganjel, jadi nanti bisa mengurangi kerataannya. Oke. Lalu ini jangan lupa kita lem di bagian sisi ini nih. Dua sisi yang panjang sama sisi yang pendek ini. Kayak ini. Oke. Kalau terlalu cepat juga bisa bilang ya teman-teman. Oke ya, ini sudah bisa dikencangkan. Lalu yang kedua seterusnya
Ya, dikeluarkan sedikit saja. Oke. Oh iya, siku ini tadi kalau ada yang punya siku, untuk siku ini ya, maksudnya ini untuk pas atau tidak gitu loh, maksudnya ini bagian ini siku atau tidak, fungsinya tuh itu. Jadi bisa makanya bisa boleh ada, boleh tidak, karena bisa diperkirakan kira-kira udah pas nih gitu. Oke, lihat satu lagi. Oke. Kita paskan posisinya di lubang skrup ini. Boleh seperti ini, pasangnya bebas lah. Yang penting posisi kita pada saat masang ini tidak kesulitan. Bapak mungkin boleh dipelanin sedikit, Pak. Soalnya tadi bilang ada yang ketinggalan juga. Oh gitu, baik. Bentar. Saya coba ulang lagi kali ya. Pak, kira-kira boleh sambil ditanya-tanya nggak, Pak? Boleh. Itu kalau boleh tahu kayunya jenis apa ya, Pak? Kayu ini kayu pinus. Biasanya kalau di sekitaran kita umumnya ini taunya kayu jati Belanda. Tahunya banyak orang tahu kayu jati Belanda. Jadi kayu ini kebanyakan orang dari barang-barang dari bekas palet recycle wood jadi jatuhnya ya. Tapi kayu ini karena kayu ini motifnya bagus, terus mudah diolah, jadi kayu ini banyak dipakai untuk kerajinan-kerajinan seperti ini atau untuk furnitur-furnitur atau mebel-mebel. Itu. Nih saya ulangin lagi ya prosesnya ya, sambil diulang juga, oke? Yang untuk yang ketinggalan, ini skrupnya dimasukkan dulu, dikeluarkannya sedikit aja. Posisi ini, posisi ujung dari skrup ini sedikit aja untuk dikeluarkannya. Oke, setelah ini keluar, tadi kita tahapannya adalah kita kasih lem di sini, ya. Ini tadi sudah. Oke,
sudah diberi lem di sini. Lalu kita paskan posisinya. Kira-kira dengan bagian ini, dan bagian ini tuh kira-kira sama nggak posisinya, rata nggak gitu ya. Oke, sekiranya sudah rata, kita kencangkan. Dilihat-lihat semuanya pada serius banget ya ngerjainnya. Boleh kali ya tanya-tanya. Ya, silakan. Aku Silakan yang mau bertanya. mau tanya peserta dulu deh. Ini kira-kira ada yang kebingungan atau ketinggalan nggak sih teman-teman semuanya? Kalau ada yang bingung atau ketinggalan, boleh langsung bilang aja ya. Okta, gimana Okta? Ribet gak Okta? Ini moderator coba kayak ini. Boleh panitia nanti kirimin aja langsung ke alamat rumahku ya. Oke. Kita lanjut ya, ini dikencangkan nih. Tambahan lagi untuk bagian segitiganya untuk lebih kencang lagi. Perkuat konstruksi. Terus ini posisi pemasangan, nanti posisinya tuh seperti ini di dinding. Ya, boleh saya jalan dulu bentar. Jadi posisi seperti ini. Ya, posisi yang ada di dinding nanti seperti ini. Jadi nanti untuk gantungannya, untuk apa namanya bracket gantungannya ini ada dua. Ini satu di atas, ya, satu di atas di bagian ini, satu lagi di bagian ini. Jadi dia supaya tidak jomplang. Ya, kita coba pasang ya. Oh iya, satu lagi kurang. Tuh. Ya, lalu kita pasang bracket ini ya, bracket ini di bagian satu di bagian atas. Bebas sih sebenarnya, yang pasti dia ada dua posisinya, nggak perlu harus pas di mana ini di mana, nggak perlu, bebas, yang penting di bagian sini ada, di bagian sini juga ada, jaraknya pun disesuaikan aja. Oke, nah teman-teman, seperti ini ya, ada dua bracket ini. Jadi nanti yang untuk ke dinding, terserah ke dindingnya bisa pakai paku, bisa pakai pisser, skrup, boleh, bebas. Nanti baru dicantelkan di sini. Sebenarnya kalau untuk bagi-bagi pemula-pemula, ya rata-rata mereka pakai skrup ini. Tapi kalau yang sudah istilahnya sudah ada pengrajin-pengrajin yang memang spesial dibuat seperti ini atau floating shape lainnya, rata-rata mereka
tidak pakai skrup, mereka pakai paku. Pakunya pun paku nail gun, paku tembak, gitu ya. Supaya apa? Supaya hasil ini lebih rapi. Berhubung kita ini DIY, kita buat sendiri, yang penting ini bisa berfungsi, kita manfaatkan barang-barang seperti ini di rumah, bisa untuk pajangan, bisa untuk dekorasi segala macam. Oke ya, jadi bisa pakai paku boleh, bisa pakai skrup ya. Biasanya kembali lagi saya sampaikan, rata-rata yang sudah pengrajin yang seperti ini, mereka pakai nail gun. Nail gun itu paku tembak yang khusus, yang kecil banget. Jadi itu pun pakai kompresor biasanya untuk pendorongnya, bahasanya nail gun. Jadi ini rapi nih, ini nggak kelihatan. Itu seperti ini dia nggak kelihatan, gitu ya. Kecuali ini. Nah, untuk bagian belakang ini wajib harus, karena dia nahan beban. Dia skrup ini di belakang ini nahan beban untuk ini, untuk mengikat. Tapi kalau ini sama ini sebenarnya sih bebas lah sebenarnya. Oke. Predisinya ada yang mau ditanyakan? Untuk pemasangannya di dinding seperti biasa, nanti jatuhnya seperti ini nih, tempelnya. Ya. Pakunya bebas. Mau di mana posisinya dia seperti ini. Ya, untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan langsung tanyain ya. Sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, aku ada pertanyaan, Pak. Ya. Jadi, selain ini kan tadi pakai kayu pinus ya. Selain kayu pinus tuh kayu apa lagi sih yang bagus untuk dijadiin craft atau DIY kayak gini? Yang paling enak diolah sih yang lumayan lunak ya, kayu pinus, mindi, bisa, lalu mahoni juga lumayan, dia tidak terlalu keras ya, asal jangan rubberwood juga boleh, kayu karet. Istilahnya kayu karet juga boleh untuk diolah-olah untuk bahan-bahan kerajinan seperti ini. Asal jangan kayu yang kampel seperti itu, kan agak lumayan kayu keras dia ya. Jadi untuk kita yang DIY sangat sulit banget gitu loh. Harus ada teknik khusus ya? Iya, dan alatnya pun juga harus alat yang lumayan berat lah ya, maksudnya untuk pakai mesin, nggak bisa pakai manual. Kalau ini kita masih bisa pakai manual sebenarnya. Itu. Oke. Terus kira-kira nih kalau untuk pinus sendiri ada nggak sih kelemahannya dari untuk dijadiin craft kayak gini? Oke. Untuk kelemahan di pinus ini biasanya dia tidak jangan terlalu diletakkan di outdoor banget gitu ya. Maksudnya langsung kena terik matahari, langsung kena hujan, diusahakan jangan gitu ya. Usahakan sih untuk peletakan dia, untuk pemasangannya dia, atau kita memanfaatkan dia, kalau bisa ada di ruangan yang di bawah atap, jangan langsung kena panas, kena hujan. Pokoknya dia untuk di outdoor dia tidak kuat. Kalau untuk di outdoor paling usianya paling lama dia 3-5 bulan tuh sudah rusak, sudah hancur gitu, minimal dari catnya ini. Sama ini terlalu lunak, jadi ya memang nggak bisa lah buat di outdoor gitu. Kecuali kayu-kayu yang lainnya kayak mahoni masih bisa lah untuk beberapa lama tahannya. Cuman ya itu dia, proses paling enak adalah ini, pinus ini, ditambah lagi keindahan dari tekstur dari kayu ini itu beda dari yang lain. Bahkan jujur aja jati sendiri pun kalah motif dengan jati Belanda ini sebenarnya gitu loh. Cuma kalau kekuatan nggak bisa dibandingin lah dengan jati asli ya. Ini kan bahasanya jati Belanda, bukan berarti dia sama dengan kayu jati. Ya, ini bahasa kita saja biasanya yang ada di umum gitu. Oke. Oke, sebelumnya aku mau tanya ke peserta dulu nih, kira-kira ada yang kesulitan nggak? Kayaknya Haikal berusaha banget ya. Gimana nih progresnya? Atau yang lain teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain, silahkan langsung ditanyain ya. Ambar kayaknya udah jadi nih, Ambar.
Ini yang buat bukan satu orang ya, Ambar. Okta gimana, Tak? Udah jadi belum? Yes, di sini kita finish sudah. Belum. Oke. Oke, kalau gitu aku mau tanya lagi deh. Eh tadi Pak, kan kayaknya kelihatannya mudah banget nih kalau misalnya dirakitnya kalau sama Bapak. Kira-kira ada tipsnya nggak sih Pak biar mudah terus rapi juga gitu? Oke. Untuk DIY ini ya sebenarnya sih memang jujur kalau memang yang baru mulai baru nyoba itu jujur sih memang sulit. Kenapa agak sedikit sulit? Eh, karena untuk skrup ini tadi salah satunya ya kita masangnya aja lumayan gitu loh, untuk keras sekali gitu loh, untuk gabungin dari kayu ini ke kayu ini. Biasanya sih untuk rekan-rekan nih yang setelah mungkin setelah acara di sini nih misalnya yang pengen kayaknya DIY ini seru nih gitu. Saran saya sih beli mesin bor ya. Bisa bor baterai, bisa bor listrik, kabel ya. Nah sekarang sih bor baterai itu udah murah banget sih. Ada yang mulai dari 250.000 lah, ya up sampai yang paling mahal pun ada. Jadi saran sih untuk rekan-rekan yang setelah ini pengen saya pengen DIY rumah saya bikin apa aja. Nah usahain, saran saya sih beli aja alat itu satu, alat bor. Sayang di sini kita nggak bawa contohnya, nggak bawa ada ininya. Itu paling menunjang untuk kemudahan dia untuk ngebolongin si papan ini, ya gabungin untuk ngebolongin dulu dia sebelum disekrup. Jadi kita bolongin dulu nih. Jadi nanti tisek nyekrupnya ini penggabungannya ini enak, tinggal gampang banget deh, nggak usah pakai terlalu kuat banget lah tenaganya, nggak perlu dikeluarin. Itu satu ya. Kedua, ini juga wajib sebenarnya untuk potong-potong seperti ini. Biasanya kan teman-teman belum ada mesin pemotong kayu atau biasa kita disebut di sini circle ya, circular saw. Nah, untuk motong biasa pakai gergaji manual ya sudah. Untuk meluruskan potongan itu ya kita garis dulu pakai siku ini gitu ya. Terus alat apa lagi nih yang harus dimiliki ya, paling utama sih itu yang paling enak untuk DIY ke gergaji ya. Kalau mau dijelasin lagi, gergaji juga banyak macamnya. Ada bahasa di kita gergaji Jepang, ada gergaji apa namanya kayu, ada gergaji banyak macam deh ya. Lalu kembali lagi bor tadi deh, itu bor jujur orang-orang zaman now, maksudnya kayak mungkin ibu-ibu muda atau mama-mama muda, pasti mereka yang senang dengan dekorasi, mereka tuh pasti minta suaminya, Pak beli dong bor, kita buat pasang nih di tembok, ya kan? Nggak, daripada dia nyuruh orang loh, masang satu aja nyuruh orang tuh 100.000, daripada dia beli bor listrik. Itu ada bor listrik itu 300.000 ada, dengan beli bor listrik satu dia bisa masang tuh bor-borin temboknya di mana-mana lah, bebas ya. Saran sih itu. Nah untuk teman-teman yang tadi saya bilang yang pengen setelah acara ini pengen carilah kayu jati Belanda, banyak kayu jati Belanda ini juga banyak di sini di pinggiran jalan. Biasanya sih rata-rata lapak-lapak Madura biasanya mereka yang jual-jual yang udah papanan. Cuman rata-rata ada yang sudah diserut, ada yang belum diserut. Itu balik lagi ya. Kalau bisa kita cari yang sudah diserut. Jadi nggak perlu punya alat serut lagi, nggak perlu banyak alat. Itu aja. Jadi bor itu paling utama. Terus lalu dengan mata bornya, lalu dengan mata obengnya yang untuk dipakai di bor tersebut. Itu bor lumayan banget kebantu ya. Dan yang tadi yang saya bilang bor baterai yang bornya bisa dicas itu mulai dari 250.000 kalau nggak salah. Itu bisa istilahnya lumayan awet lah, bisa dipakai. Cuman bor yang baterai yang 250.000 tadi nggak bisa buat tembok ya, jangan. Itu hanya buat kayu untuk bagian skrup. Nah kalau untuk buat tembok saran saya bor listrik, bor kabel
ya, untuk dinding maksudnya, kan? Oke, di situ sih triknya untuk kemudahannya gitu. Alat yang paling utama sih sebenarnya. Tapi kalau untuk kemudahan motong, kemudahan itu biasanya sih karena sering-sering aja deh, sering-sering apa namanya mengolah ini. Nanti lama-lama juga terbiasa. Bisa Ya. karena terbiasa ya, Pak. Bisa karena terbiasa, betul. Itu emang awalan sih ya udah sedikit keringetan, tapi kalau udah lama-lama udah tahu caranya ya sudah lama-lama pasti oh kayaknya alat ini mempermudah, oh alat ini mempercepat, akhirnya ngumpulin alat itu. Akhirnya DIY semuanya yang ada di rumah, ya kan? Gitu. Oke, ada lagi? Aku mau tanya lagi nih. Tadi kan sempat ngegunain lem ya. Nah, Betul. cara pengeleman yang baik tuh kayak gimana sih, Pak? Terus kan ada nih teman-teman misalnya mikir kalau misalkan banyak lem ini biasanya lebih bagus atau kayak gimana gitu, Pak, yang benar. Terus kira-kira lem yang bagus untuk dipakai DIY kayak gini lem apa? Oke. Ini ya, untuk DIY ya, si lem ini kebanyakan kita pakai, maksudnya rata-rata karena ini udah mengandung alipatik ya, jadi mohon maaf ada lem-lem seperti lem kayu yang ada di material-material itu dia kekuatannya kurang, tapi ini khusus memang dia dibuat memang khusus untuk penyambungan kayu-kayu seperti ini untuk lemnya ini. Nah, untuk cara pengelemannya itu dia harus antara pertemuan sisi itu harus rata betul. Maksudnya sama-sama pokoknya di bagian kayak tadi ya, maksudnya di bagian sini kita harus rata banget ngelemnya nih. Jangan sampai kalau bisa sih jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi pada saat pengeleman dia benar-benar nempel dan benar-benar rata penempelannya. Dan ini kalau sudah kering lem ini, kalau sudah kering sekali nanti, misalnya kita coba iseng ini karena memang belum kering ya, maksimal lem kering ini sih sebenarnya sudah kering, cuman belum kering banget, maksimal banget bisa di apa namanya dikasih beban, dikasih apa tuh ya maksimal sih 2 jam juga udah bisa sih sebenarnya, atau sejam pun udah bisa. Sekarang pun sebenarnya udah bisa, cuman kalau pengen ngetes ini dipatahkan, misalnya nih ada hasil lem di sini, terus kita iseng patahkan, justru yang bagian yang ditempelin lem si lem ini justru dia nggak kenapa-napa, yang patah malah kayunya biasanya. Makanya dengan alipatik ini untuk laminasi lem ini untuk penggabungan kayu, dibandingin yang dijual di material-material yang warna putih itu dia kurang biasanya. Oke, itu aja sih caranya. Yang penting rata pengaplikasiannya, dan juga jangan terlalu banyak, betul. Jangan terlalu banyak. Yang penting rata aja di sisi yang mau digabungkan. Itu. Oke. Berarti keren banget ya. FYI nih teman-teman, si lem ini sponsor utama kita di acara kali ini. Bisa dilihat ya dan bisa dirasakan juga sama teman-teman sendiri. Tadi juga kayaknya cepet banget keringnya dan langsung bisa dikasih beban juga. Terus kuat banget karena tadi kalau misalkan dikasih beban pun yang patah tuh kayunya gitu karena saking kuat lemnya ini. Keren banget. Berarti recommended banget nih ya kalau misalnya teman-teman mau DIY di rumah lagi, selanjutnya bisa langsung di order lagi nih lem silem ini. Oke, terus tadi kan dipasang baut juga ya, Pak. Nah, biasanya nih kalau pas dipasang paku atau baut itu kayunya tuh kadang suka retak atau pecah gitu. Kira-kira untuk menghindarin hal itu kayak gimana ya, Pak? Untuk menghindari keretakan kayu ini, memang ini jujur tadi saya bilang kan ini kayu lunak. Dia kalau ngolahnya atau prosesnya terlalu terburu-buru, ya kan? Dia bisa ada keretakan biasanya di bagian yang bawah setelah di sekrup, ya. Nih, contohnya ini nih. Ini saya ada contoh kebetulan. Nah, ini retak seperti ini nih biasanya nih. Di sekrup bagian sini
berhubung kita tidak pakai mata bor untuk melubangi ya antara ini sama ini sebenarnya harusnya bareng dilubangi baru kita sekrup. Nah ini makanya kenapa retak seperti ini karena tadi bagian tidak kita lubangi dahulu. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang seperti ini kasusnya mungkin ya saya belum kurang tahu. Jadi untuk mengakali atau mengantisipasi supaya ini tidak terjadi seperti ini harus dengan menggunakan bor tadi. Atau misalkan jika menggunakan paku, kita bisa juga menggunakan paku itu lebih bagus sih untuk paku. Jadi tanpa perlu dibor terlebih dahulu, tanpa perlu dilubangi terlebih dahulu, langsung dipaku pun tidak ada masalah. Asal si bagian ujung paku, biasanya bagian ujung paku yang tajamnya itu kita tumpukan. Biasanya kalau saya sih biasanya saya getok dulu tuh bagian ujung paku yang tajamnya, saya getok dulu pakai palu supaya tumpul. Nah itu tips untuk supaya ini tidak pecah seperti ini, ya. Jadi ada beberapa yang aman, ada beberapa ada salah satu yang pecah itu tadi. Oke. Berarti salah satu tips and triknya juga tuh ya teman-teman, pakunya tuh ditumpulin dulu biar nggak menimbulkan keretakan. Terus mau tanya lagi nih, kan biar kayunya tahan lama juga berarti harus dilakukan finishing juga ya. Nah, kira-kira finishing apa yang bisa ngebuat kayu ini tuh bisa tahan lama gitu Pak? Nah, untuk finishing biasanya saat ini atau sekarang ini banyak clear atau wood stain ya, bahan wood stain ini yang berbahan dasar water base ya, tidak pakai apa istilahnya, tidak pakai thinner lagi, sudah nggak pakai thinner, jadi pakai campuran air aja ya. Nah untuk untuk finishing ini juga berbagai macam, ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah tapi kembali, walaupun bahan finishing ininya outdoor, bahan finishing ininya outdoor, jadi tidak merubah kekuatan dari si kayu ini, dari si pinus ini. Artinya walaupun ini mau bagus sebagus apapun, tapi tetap ditaruh di outdoor, itu bukan jaminan, karena kembali lagi kayu ini kayu lunak, bukan kayu keras, kecuali bagian bahan finishingnya outdoor, kayunya pun kayu keras, itu bebas mau ditaruh di outdoor. Nah untuk finishing ini biasanya water base ini rata-rata sih untuk indoor ya, indoor atau semi outdoor yang masih di bagian luar tapi di teras, tidak langsung di luar kena panas hujan. Jadi di teras yang masih ada atapnya lah ya, ini masih bisa. Bahan ini water base, bahan finishing ini water base sudah banyak banget di mana-mana. Mungkin di toko material terdekat mungkin ada, minta aja Pak, mau tanya apa wood stain atau clear gloss atau clear doff itu yang water base. Rata-rata sekarang hampir seluruh material terdekat kayaknya sudah ada ya teman, berbagai macam merek lah ya, itu tersebar. Nah jadi ini kalau untuk bahan-bahan seperti ini bagus atau enggaknya, mau glossy atau mau doff, balik lagi ini ke kesukaan masing-masing. Ada orang yang ada ya selera masing-masing, ada yang suka gloss, dia pengennya mengkilap gitu misalnya. Ini pun macam-macam, ada yang mengkilap, ada yang doff. Ada orang yang jangan doff, jangan mengkilap lah, norak gitu kan, terlalu ini gejreng, ya kita pakai doff gitu. Jadi nah ini pun warnanya pun macam-macam. Ini kayu pinus ini sebenarnya dasarnya sudah putih, ada kuning gading lah ya. Untuk finishing ini juga misalnya seneng, rekan-rekan semua seneng, ada beberapa rekan yang seneng warna, Pak bisa nggak sih dicoklatin? Bisa banget gitu, tergantung dari si bahan catnya ini gitu loh, wood stain-nya namanya, tergantung mau ada yang coklat tua, ada yang coklat muda, bahkan sekarang banyak wood stain yang main warna, dia ada hijau, ada biru, ada merah. Gitu.
Berarti tadi kalau di chat gitu aman ya Pak? Aman, aman, aman. Tuh. Ini nggak bau. Cat ini kalau bisa sih yang water base, dia tidak bau lah ya. Tidak ada bahan kimia seperti thinner atau apa gitu. Dan ngolahnya pun enak, cukup pakai air aja. Nah, sebelumnya ini kan ya. Ya kenapa Pak tadi? Gimana? Ini hasil ini kita belum finishing nih sebenarnya nih. Kita kan tanya jawab dulu nih. Atau mau sambil kita finishing juga nih? Boleh Pak, boleh. Belum di amplas juga ya Pak itu? Nah, kita amplas dulu, betul. Amplas di sini, amplas 400. 400 ini amplas grade terakhir lah ya. Sebelumnya sih sebenarnya prosesnya mulai dari kasar banget, mulai dari 60, bisa grade 80, grade 120, pokoknya macam-macam. Nah, grade 400 ini adalah grade terakhir sebelum kita proses finishing ya. Jadi biasanya untuk kayu ini paling sering di sini nih, yang agak sedikit bandel dan agak sedikit nggak bisa, susah sekali untuk dihalusin di bagian sebelah sini ya. Di end grain ini masih enak nih, cuman di ini nih agak susah. Jadi ini yang harus di maksimalin amplasnya biasanya. Tambah lagi kalau bisa di sudut-sudut ini supaya tidak tajam di bagian sini. Teman-teman di sini udah pada selesai atau belum? Kalau ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ya teman-teman. Kalau misalnya udah beres, boleh ditunjukin teman-teman. Dan bisa langsung ikut next step-nya di amplas kayak yang Bapak jelasin. Semua bagian yang tajam ini paling utama lah ya, kalau bisa. Ini kayu yang ini sudah cukup halus sih sebenarnya. Jadi kita cuma sedikit polesan lagi aja sebelum hasil finishing nanti. Oh iya teman-teman, apabila ada beberapa lem yang keluar seperti ini nih, ya ini saran saja. Lem ini tadi sebelum mengering banget, ini sih sebenarnya masih bisa. Dia cukup dipakai kain lap basah, cukup dioleskan dilap saja, nih lem ini bisa hilang. Karena lem ini juga berbahan dasar water base ya, berbahan dasar air juga. Jadi bisa dibersihkan pakai lap basah. Tapi kalau memang sudah mengering, ya kita amplas saja. Kita amplas saja. Tapi lumayan ada ekstra untuk menghilangkannya. Nah, yang penting dia halus saja. Bekas lem biasanya ada teman-teman yang belepotan, bergeceran gitu kan lemnya. Kebanyakan. Betul. Ya, ingat ya teman-teman, bagian-bagian yang tajam aja. Yang bahan yang ada di teman-teman semua, karena itu cukup halus sih sebenarnya, udah cukup untuk di proses roasting. Oke. Ini udah lumayan halus. Tinggal kita proses. Nah, ini clear ini wood stain ini sudah cukup encer kayaknya ya, sudah cukup encer, jadi nggak perlu lagi ditambahkan air, jadi bisa langsung digunain aja, bisa langsung diaplikasikan. Langsung? Ya. Tuang di wadah dulu ya, terserah mau di botol
air mineral atau apapun terserah. Oke. Kembali lagi kalau memang ada yang mempunyai kuas, bisa pakai kuas. Nanti kita lihat perbandingannya yang sudah dilapisin wood stain sama yang belum ya. Biasanya yang setelah dilapisi wood stain dia motifnya atau tekstur dari si kayu ini lebih keluar, dia akan timbul. Lebih kerang nanti. Perbedaan sini aja kali ya. Nah, ini kalau yang sudah kena sama yang belum, dia yang sudah kena nih lebih keluar lah ya, lebih terang, lebih nyata gitu teksturnya atau motifnya. Ya. Sama mungkin di sini juga bisa dibedain sih sebenarnya antara ini yang sudah kena sama ini yang belum. Ya, ini baru sekali. Biasanya sih kita untuk aplikasikan clear gloss ini atau wood stain ini biasanya sih 2 sampai 3 kali aplikasi. Jadi aplikasi pertama kita tunggu mengering itu minimal sekali kalau kondisinya panas atau cuacanya bagus gitu ya untuk finishing. Ya untuk water base ini kurang lebih 1 sampai 2 jam sebenarnya sudah bisa di poles lagi, sudah bisa dipuas lagi. Dan kalau bisa dia sampai 3 kali karena untuk bagi teman-teman yang suka gloss makin sering dia diaplikasiin, makin sering dia dipoles untuk yang clear gloss ini makin mengkilap, makin glossy. Gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk finishing ini? Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Oh iya, untuk kayu pinus ini bukan berarti setelah kita poles, setelah kita aplikasiin wood stain-nya ini, bukan berarti pengen cepet kering, lalu dijemur langsung di bawah terik matahari ya. Jangan, saya tidak sarankan itu. Baiknya dijemur atau didiamkan saja di ruangan yang cukup kering lah, maksudnya tidak lembab, tidak ini, pokoknya ruangan teras pun boleh, asal jangan langsung di bawah sinar matahari. Kadang-kadang untuk yang ada beberapa teman-teman mungkin yang nafsu gitu ya, pengen cepet kering langsung aja dia taruh di tempat panas. Nah itu mempengaruhi, kayunya bisa bengkok, kayunya bisa pecah karena panas langsung dari matahari. Udah, warnanya udah. Nih, yang setelah udah kena dia lebih keluar warnanya ya. Kalau tadi agak sedikit lebih putih, ini kuningnya nambah kuning biasanya. Nah, ini aplikasi pertama kali. Jadi tunggu kering. Kira-kira jika memang sudah kering, biasanya sih yang sudah paham untuk finishing ini, setelah dia kering, dia amplas lagi. Dia amplas sekali lagi, ya, diamplas lagi semua rata. Setelah diamplas, lakukan lagi diberikan wood stain tadi, clear gloss-nya lagi. Sudah kering, gitu lagi, diamplas lagi. Gitu. Jadi nggak kering, poles nggak. Prosesnya tetap diamplas lagi untuk memberikan hasil yang maksimal, yang terbaik lah ya. Maksudnya dia sangat menutup pori-pori, jadi pori-porinya supaya ketutup lebih rapat, diamplas, diaplikasikan wood stain, amplas lagi, jadi pori-porinya lebih tertutup.
lebih kuat. Permukaannya pun lebih halus, glossy-nya pun lebih keluar gitu. Seperti itu. Ini kita coba tunggu kering suhu ruangan aja kali ya. Jadi teman-teman, apakah ada yang udah selesai? Kalau udah selesai boleh ditunjukin teman-teman. Terus diikutin next step-nya ya. Oh, ada yang selesai itu. Jangan lupa diamplas ya. Terus dikasih itu juga tadi. Wuste atau Ya. clear gloss-nya. Biar glossy juga. Diamplas katanya bagian yang kasar-kasarnya ya. Yang Kasarnya betul, sama bagian sudut-sudutnya yang lumayan tajam. bagian sudut-sudutnya. Mau tanya lagi Pak, berarti nanti kalau misalkan setelah jadi nih perawatan yang cocok buat produk ini apa nih Pak? Untuk merawatnya simpel banget sih sebenarnya, dipakein apa namanya sih, di lap basah pun nggak ada masalah, tapi ya lap yang agak jangan terlalu basah ya maksudnya, untuk bersihin debu-debunya, atau boleh diseka aja, cukup lumayan awet kok, maksudnya jangan terlalu dibasahin bener. Untuk seperti kayak ini tadi itu aja sih, cuman outdoor aja apa dia apa namanya, kekurangannya gitu ya, nggak bisa buat di outdoor. Cuman kalau untuk perawatannya lumayan awet gitu. Cukup dilap aja, dibersihin dengan kain lap basah. Apa sih bahasanya, lembab ya, kain lembab lah ya. Gitu. Karena dia masih murni kayu gitu loh, bukan, kecuali sekarang ada beberapa kayu olahan seperti particle board, seperti MDF, medium density fiberboard, itu dia nggak boleh kena air sama sekali, kayu-kayu olahan yang sudah pabrikan gitu. Nah, kalau ini kan masih kayu asli. Kebanyakan kayu-kayu particle board itu atau MDF itu untuk di furnitur yang sekarang nih, yang ada di toko-toko rata-rata pakai itu, dan itu memang hati-hati banget, jangan terlalu apa namanya, menggunakan air untuk membersihin ke bagian-bagian yang harus dibersihkan. Itu sih, kalau ini masih aman lah gitu. Oke, berarti tinggal dilap aja pakai yang Ya. lap lembab, terus dijauhin dari terik matahari langsung dan outdoor kali ya. Betul, itu aja kuncinya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nih kalau misalnya hasil rakitannya udah jadi, teman-teman bisa foto dan upload di Snapgram buat ikutan challenge. Jadi ketentuan challenge untuk pasca acaranya, teman-teman bisa upload Snapgram terkait produk atau kegiatan WWC ini dan dikasih caption semenarik mungkin. Terus tag woodworking class underscore himasetan underscore IPB hobi kayu underscore Bogor Raya dan she.lam. Nanti yang paling menarik akan dapat hadiah dari panitia. Gimana teman-teman? Panitia bisa dijawab, ada yang nanya katanya tentang waktunya sampai kapan challenge-nya. Gimana teman-teman? Udah ada yang jadi kah? Udah diamplas dan dikasih yang untuk glossy-glossy itu? Kalau sudah, boleh ditunjukin ya teman-teman.
Iya, gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Prosesnya sih sebenarnya sudah proses terakhir ya tadi. Kalau memang sudah mengering ini boleh diamplas lagi, diulangi sampai 3 kali lah. Untuk memberikan hasil yang maksimal. Terserah sih sebenarnya mau bebas mau sampai berapa kali kalau belum puas. Kalau glossy, kalau belum mengkilap banget, 5 kali, boleh 4 kali, 5 kali, 6 kali, terserah. Sekiranya sudah bagus, ya sudah kita bisa di stop untuk pemakaian wood stand-nya. Oke, sampai di sini teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan mengenai proses ini atau mengenai kayu ini? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bisa tanyakan ya teman-teman. Untuk challenge-nya tadi udah ada yang dijawab ya jam 5 sore. Oke, ada ralat teman-teman. Tadi katanya challenge-nya bukan sampai jam 5 sore. Tapi dapat info lagi tadi jam 23.59 teman-teman. Oke, berarti lama ya teman-teman bisa mempersiapkan, pokoknya siapin foto dan caption semenarik mungkin. Oke, sepertinya udah pada mau beres juga nih teman-teman. Gimana, udah pada beres semuanya? Oke, berarti tadi finishingnya tinggal diamplas, terus dikasih untuk yang glossy, ditunggu kering lagi, dan diulangin bisa sampai 3 kali, atau sepuas teman-teman untuk serasa teman-teman itu sudah bagus gitu ya. Iya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak untuk tadi tutorialnya, DIY-nya. Dan makasih juga udah jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, makasih juga. Mohon maaf juga ya apabila ada kekurangan dalam penyampaian bahasa-bahasa yang kurang sulit dimengerti. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan. Oke. Baik. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya. Oke. Ya teman-teman, karena tadi tutorialnya udah selesai juga, gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman juga udah selesai ngerakitnya dan tinggal finishing aja. Oke, sebelumnya makasih buat teman-teman yang udah